Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Resmi, Manchester City angkut Manuel Akanji dari Dortmund. Manchester City mendapatkan satu pemain baru di hari terakhir bursa transfer. City merekrut Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. City mengumumkan transfer Akanji lewat situs resminya. The Citizen mengikat Akanji dengan kontrak sampai tahun 2027. City tak menyebut secara rinci berapa dana yang mereka keluarkan untuk mendapatkan Akanji. Namun, media-media Inggris menyebut Akanji direkrut dengan bandrol 15 juta pound sterling. Sebelum ke Manchester City, Manuel Akanji memperkuat Borussia Dortmund dengan mencatatkan 158 kali penampilan. Resmi, Manchester United perkenalkan rekrutan anyar Anthony. Anthony resmi menjadi pemain MU. Setan Merah telah menuntaskan transfer pemain 22 tahun itu dari Ajax dengan kontrak hingga tahun 2027. Kesepakatan transfernya sendiri sebenarnya telah terjalani sejak Senin kemarin. Anthony pun sudah mendarat di Manchester di hari yang sama dan telah menuntaskan tes medis. Transfer Anthony pada akhirnya tuntas pada Kamis sore setelah penandatanganan kontrak dan selesainya urusan dokumen seperti visa dan izin kerja. Tak disebutkan berapa nilai transfernya, tapi media-media Inggris memperkirakan angka 85 juta pound sterling. Adnan Januzaj resmi gabung Sevilla di kontrak 4 tahun. Usai kontraknya bersama Real Sociedad berakhir, mantan pemain Manchester United Adnan Januzaj resmi bergabung dengan Sevilla FC. Tak tanggung-tanggung, manajemen Sevilla memberikan kontrak selama 4 tahun kepada Januzaj di Ramon Sanchez Pizjuan. Kontrak ini tentunya bukan masalah karena Sevilla sudah mengosongkan banyak tempat dengan mengeluarkan pemain-pemain tak terpakainya. Menarik untuk dinantikan bagaimana Januzaj akan bekerja sama dengan Julen Lopetegui yang terkenal disiplin. Ajax resmikan Lucas Ocampos dari Sevilla. Ajax resmi mendatangkan Lucas Ocampos dari Sevilla. Ocampos didatangkan Ajax dengan status pinjaman plus opsi pembelian. Menariknya, Ocampos sempat diminta Ajax untuk kembali saat terbang ke Belanda karena angka transfer tidak disepakati. Kesepakatan tersebut akhirnya dicapai setelah Ajax menolak untuk merekrut sang pemain secara permanen senilai 20 juta euro. Sevilla coba menurunkan bandrol Ocampos menjadi 15 juta pound sterling, tapi direksi Ajax masih ogah untuk mengucurkan duit segitu hingga akhirnya kesepakatan pinjaman plus opsi permanen diaktifkan. Leicester City menandatangani Woodfest dari Stade Reims. Leicester City telah mengonfirmasi penandatanganan bek Belgia Woodfest dari Stade Reims dalam kesepakatan senilai sekitar 15 juta pound sterling. Bek tengah itu telah menandatangani kontrak 5 tahun di Stadion King Power tergantung pada izin internasional. Dia tiba sebagai pengganti langsung untuk Wesley Fofana yang meninggalkan The Foxes untuk Chelsea dalam kesepakatan 70 juta pound sterling. Pemain berusia 24 tahun itu telah membuat 3 penampilan untuk Reims musim ini dan memainkan 37 pertandingan liga untuk mereka musim lalu. Bernardo Silva putuskan bertahan di Manchester City. Bernardo Silva sempat beberapa kali memberi indikasi ingin tinggalkan City meski dia masih terikat kontrak dengan Manchester City sampai tahun 2025. Manajer City Pep Guardiola juga sempat menyebut kalau pemainnya itu sangat menyukai Barcelona. City sendiri tak punya niat untuk melepas Bernardo Silva. Kalaupun ada tawaran yang masuk, City memasang harga sangat tinggi yakni 100 juta euro untuk gelandang berusia 28 tahun itu. Dengan berakhirnya bursa transfer musim panas ini, Bernardo Silva sudah mengambil keputusan dia akan tetap di Manchester City. PSV tolak lepas Cody Gakpo. Cody Gakpo menjadi incaran sana-sini di bursa transfer musim panas. Cody Gakpo sempat diminati Manchester United beberapa waktu lalu. Laporan terbaru menyebut giliran Leeds United dan Southampton membidiknya, namun PSV Eindhoven menolak melepasnya. Bahkan, PSV Eindhoven ingin memberi kontrak baru kepada Cody Gakpo. Klub Eredivisie itu ingin memberi kontrak yang juga menguntungkan klub. Musim ini, Cody Gakpo ketajamannya berlanjut dengan sudah menyarangkan 7 gol dan 6 assist dari 9 laga yang sudah dimainkannya bersama PSV. Josko Gvardiol menandatangani kontrak baru dengan RB Leipzig.
Josko Gvardiol mendapatkan perpanjangan kontrak dengan RB Leipzig pada hari Kamis dan bersikeras dia tidak pernah ingin pergi. Mantan pemain Dynamo Zagreb berusia 20 tahun itu telah memperpanjang kontraknya dengan Leipzig selama 1 tahun hingga tahun 2027. Dia pindah ke Leipzig pada Juli tahun lalu setelah kesepakatan disepakati pada September sebelumnya. Gvardiol adalah salah satu dari 4 pemain bertahan di Bundesliga musim lalu yang melakukan setidaknya 50 intersepsi dan juga tidak melakukan kesalahan yang menghasilkan gol. Resmi, Kasper Dolberg menyelesaikan kepindahannya ke Sevilla. Klub La Liga Sevilla telah secara resmi mengumumkan penandatanganan Kasper Dolberg dari OGC Nice. Pemain internasional Denmark telah bergabung dengan klub Spanyol selama 1 musim, dengan klub memiliki opsi untuk mengontraknya secara permanen musim panas mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi rekrutan ke-6 bagi Sevilla dan memiliki nilai pasar di angka 15,30 juta pound sterling berdasarkan situs resmi Transfermarkt. Dolberg sendiri adalah penyerang eksplosif yang kekuatan utamanya adalah menyelesaikan dan kemampuannya di udara. Agen ungkap kegagalan transfer Milinkovic-Savic dari Lazio. Gelandang 27 tahun asal Serbia Srđan Milinkovic-Savic nampaknya siap hengkang dari Lazio di bursa musim panas ini. Mateja Kesman selaku agen gelandang Lazio Srđan Milinkovic-Savic mengungkapkan tentang alasan kegagalan penjualan pemain internasional Serbia tersebut. Salah satu alasannya adalah karena sulitnya mencapai kesepakatan dengan Presiden Bianco Celesti Claudio Lotito. Klub luar negeri yang berminat pada jasa Milinkovic-Savic saat menyadari berapa banyak uang yang harus dikeluarkan mereka memilih untuk mundur. PSG resmi umumkan perekrutan Carlos Soler dari Valencia. PSG menutup bursa transfer musim panas tahun 2022 dengan merekrut 1 pemain lagi. Pemain baru tersebut adalah gelandang milik Valencia yaitu Carlos Soler. Gelandang asal Spanyol itu ditebus dari Valencia seharga 16,2 juta pound sterling dan diikat kontrak jangka panjang hingga Juni tahun 2027. Soler jelas menjadi tambahan amunisi yang berharga bagi pasukan Christophe Galtier. Sebab selama membela Valencia, sang pemain merupakan tipikal gelandang serba bisa dan punya catatan 2 digit gol di 2 musim terakhirnya bermain untuk Losci. Resmi, AC Milan rekrut Aster Frank dan Sergiño Dest. AC Milan meresmikan perekrutan Aster Frank dari Wolfsburg dan Sergiño Dest dari Barcelona. Kedua pemain direkrut dalam skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Frank adalah gelandang 19 tahun asal Belgia. Milan meminjamnya dengan biaya 2 juta euro dengan opsi pembelian permanen sebesar 12 juta euro. Dest direkrut dari Barcelona, bek muda berbakat asal Belanda. Jika mau, Milan bisa membeli Dest secara permanen dengan biaya 20 juta euro. Dest jadi rekrutan darurat Milan untuk mengatasi kasus cedera Alessandro Florenzi yang mungkin absen hingga hitungan bulan. Resmi, Liverpool pinjam Arthur Melo dari Juventus. Liverpool menambah amunisi gelandang pada deadline day bursa transfer. Arthur Melo diboyong dari Juventus dengan status pinjaman. Juventus menerima 4,5 juta euro beserta bonus 300.000 euro dari hasil peminjaman Arthur ke Liverpool. Di akhir musim, The Reds bisa membeli penuh kepemilikan Arthur seharga 37,5 juta euro dengan cicilan 2 tahun. Juventus juga sudah memuat pernyataan terkait transfer Arthur ke Liverpool. Si Nyonya tua berterima kasih atas dedikasi selama di Turin dengan torehan 63 laga. Manchester United kalahkan Leicester 1-0. Duel yang digelar di King Power Stadium berlangsung sengit. Jual beli serangan menghiasi duel, MU lebih dulu mengancam. Di menit ke-23, MU memecahkan kebuntuan dengan menciptakan skor. Di menit ke-23 adalah Jadon Sancho yang mencetak gol. Skor 1-0 untuk MU bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, MU menambah daya gedor dengan memasukkan nama Cristiano Ronaldo. Hadirnya CR7 tidak mempengaruhi banyak permainan MU. 15 menit jelang laga berakhir, jual beli serangan terjadi tapi tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 untuk MU bertahan hingga laga usai. Resmi, Martin Braithwaite gabung Espanyol. Martin Braithwaite meninggalkan Barcelona secara baik-baik. Di deadline day, Braithwaite menerima pembatalan kontrak. Sebenarnya kontrak Braithwaite masih tersisa 2 tahun lagi di Camp Nou. Barca pun masih punya utang gaji 5 juta euro kepada Braithwaite.
Kini Braithwaite telah resmi menyeberang ke klub rival kota Spanyol dengan status bebas transfer. Dia menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun di sana. Bermain untuk Espanyol mungkin berarti lebih banyak menit di lapangan untuk Braithwaite. Jelas situasi ini penting menjelang Piala Dunia tahun 2022. Resmi, Everton dan dapatkan Gueye dan James Garner. Everton mendatangkan pemain baru jelang ditutupnya bursa transfer. Gelandang baru Everton yang merapat dari PSG adalah Idrissa Gueye. Diikat kontrak selama 2 musim oleh The Toffees hingga tahun 2024, Everton dilaporkan harus mengeluarkan dana 8,6 juta pound sterling untuk merampungkan transfer Gueye. Selain Gueye, Everton juga telah menyelesaikan penandatanganan James Garner dari Manchester United dengan kesepakatan permanen. Pemain berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun di Goodison Park dengan biaya yang tidak diungkapkan. Dia kini bernilai 9 juta pound sterling plus bonus 5,5 juta pound sterling. Hector Bellerin resmi pindah ke Barcelona. Barcelona resmi merekrut Hector Bellerin di hari terakhir bursa transfer. Arsenal bersedia untuk melepas Bellerin secara gratis meskipun masih memiliki sisa kontrak 1 tahun. Arsenal memutuskan untuk melepas Bellerin karena pemain tersebut tidak cocok dengan strategi Mikel Arteta. Pelatih Barcelona Xavi merasa Bellerin akan lebih cocok dengan gaya bermain yang diinginkannya. Hector Bellerin musim lalu bermain di Real Betis. Ia bermain sebanyak 32 laga dan membantu Real Betis memenangkan Copa del Rey. Resmi, Manchester United pinjam Martin Dubravka dari Newcastle United. Manchester United meresmikan peminjaman penjaga gawang Martin Dubravka dari Newcastle United selama 1 musim. Manajemen Setan Merah dikabarkan harus merogoh kocek sebesar 2 juta pound sterling untuk meminjam Dubravka. Tapi Manchester United mempunyai opsi mempermanenkan Dubravka dengan nilai 6 juta pound sterling jika sang pemain mendapatkan menit bermain yang cukup. Dubravka merupakan sosok berpengalaman di Liga Inggris. Ia sudah tampil sebanyak 125 kali di Liga Inggris. Resmi, Fulham datangkan Willian, Kurzawa, Vinicius dan Daniel James. Fulham mengambil langkah yang mengejutkan dengan berhasil mendapatkan kembali Willian ke Liga Inggris. Pemain berusia 34 tahun ini didatangkan dengan bebas transfer dari Corinthians. Sebelum Willian, Fulham juga berhasil mendatangkan Layvin Kurzawa secara pinjaman dari PSG. Ia dipinjam Fulham selama 1 musim saja, yaitu sampai tahun 2023 mendatang. Fulham juga berhasil untuk mengontrak mantan pemain Tottenham Carlos Vinicius dari Benfica dengan status pinjaman pada musim 2022-2023. Yang terakhir, Fulham juga berhasil mendatangkan Daniel James dengan status pinjaman dari Leeds United. Resmi, Julian Draxler gabung Benfica. Hari terakhir bursa transfer musim panas tahun 2022 dihiasi dengan pengumuman jika Julian Draxler punya klub baru. Gelandang serang internasional Jerman itu justru meninggalkan Paris Saint-Germain untuk gabung Benfica. Bersama raksasa Portugal tersebut, Draxler menandatangani kontrak berdurasi 1 musim sebagai pemain pinjaman. Menerima pinangan Benfica memang langkah yang bijak bagi bintang berusia 28 tahun itu, mengingat di PSG menit bermainnya tidak akan cukup. Resmi, Chelsea merekrut Aubameyang dari Benfica. Chelsea menutup jendela transfer angin puyuh dengan penandatanganan Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona. Negosiasi transfer pemain asal Gabon itu berlangsung selama beberapa minggu, tapi kesepakatan telah diumumkan secara resmi hari ini. Dia bergabung dengan The Blues dengan kontrak 2 plus 1 tahun, dengan Barcelona menerima 12 juta euro sebagai biaya transfer. Selanjutnya, operasi ini melibatkan Marcos Alonso dalam kesepakatan pemain plus uang tunai dengan pemain Spanyol itu didatangkan ke Camp Nou dengan kontrak 3 tahun. Chelsea resmi mendatangkan Zakaria dengan status pinjaman. Denis Zakaria telah bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman dari Juventus untuk sisa musim 2022-2023. Di mana Chelsea memiliki opsi transfer permanen pemain internasional Swiss itu pada akhir musim. Pemain berusia 25 tahun ini adalah gelandang yang kuat dan energik, yang kuat dalam tackle dan pengumpan bola yang bagus. Zakaria paling sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Dia juga bisa bermain lebih jauh ke depan atau di tengah pertahanan.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.